sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, setelah sekian lama kita vakum ya, tidak ada uploadan video terbaru. Kali ini kita akan belajar bersama, yaitu untuk membahas soal-soal penilaian akhir tahun untuk kelas 5 ya. Penilaian akhir tahun untuk kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Untuk materi pembelajarannya atau mubelnya, muatan pelajarannya lengkap ya, ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Baik anak-anak, kita ke nomor 1. Setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia memiliki hak yang telah diatur dalam undang-undang. Berikut ini adalah hak sebagai warga masyarakat. Kecuali di sini ada kata-kata kecuali. Kata kuncinya adalah hak sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang hak berpendapat di depan umum termasuk di masyarakat enggak? Dalam masyarakat enggak? Ya berarti ini betul. Hak menggunakan fasilitas umum di masyarakat, betul. Hak mendapatkan fasilitas belajar ini di sekolah, berarti tidak di masyarakat, berarti ini kecuali. Hak untuk ikut dalam pemerintahan RT, pemerintahan desa, ini termasuk dalam masyarakat ya, berarti ini betul. Berarti yang tidak adalah C, jawabannya adalah C, kecuali ya. Berarti sekarang nomor 2. Setiap kewajiban yang dilaksanakan memiliki timbal balik yang berupa apa? Pemenuhan hak tentunya. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak untuk menerima hak kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 3. Adapun profesi atau pekerjaan yang dijalani, selalu saja kita dihadapkan pada hak dan kewajiban. Hak seorang pedagang adalah untuk apa? Menyerahkan dagangannya, ini kewajiban ya, kewajiban. Kemudian menjamin mutu, ini kewajiban. Menerima sejumlah uang atas apa ini lanjutannya, penjualannya, betul ya, ini berarti haknya adalah menerima sejumlah uang, berarti jawabannya adalah C. Lanjut untuk nomor 4. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ya. Pasal berapa anak-anak? Pasal 31 ayat 1, berarti jawabannya adalah C. Masih ingat ya? Silakan dibuka kembali Undang-Undang Dasarnya, nanti dipelajari kembali. Lanjut nomor 5. Anita dan teman-temannya memiliki nomor 5. Anita dan teman-temannya berdiskusi untuk melakukan kegiatan pentas saat perpisahan kelas 6. Ketika melakukan diskusi, Anita dan teman-teman memiliki hak untuk memaksakan kehendak salah, tidak mau menerima salah, membuat keputusan salah, menyampaikan pendapat dan dengan sopan ya. Jawabannya adalah D. Lanjut untuk nomor 6. Nah, ini ada bacaan, berarti ini soal bahasa Indonesia. Pintu atau jendela yang terbuat dari kayu dapat menyusut akibat suhu udara yang panas. Hal tersebut dapat terjadi karena kadar air di dalam kayu menguap, sehingga kayu akan mengalami penyusutan. Terkadang sambungan kayu pada pintu atau jendela yang tadinya rapat menjadi renggang. Nomor 6. Soalnya pokok pikiran pada paragraf di atas adalah mana? Kadar air dalam kayu menguap, jelas salah. Penyusutan akibat suhu udara yang panas, betul ya, B ya. Nah, jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor 7. Kesimpulan. Nah, kalau kalian disuruh menyimpulkan dari bacaan tadi, kira-kira apa? Pintu dan jendela terbuat dari kayu, jelas salah. Kadar air di dalam kayu dapat menguap. Nah,
Ini bisa karena adanya panas, tapi ini bukan kesimpulan ya. Sambungan kayu dapat merenggang dengan sendirinya, ini juga kurang tepat. Suhu udara yang memanas dapat menyebabkan penyusutan pada kayu, ini adalah kesimpulan yang benar. Apa anak-anak tadi? D. Dan kita ke nomor 8. Kata kunci yang tepat berdasarkan teks di atas adalah, kira-kira yang sering diulang apa ini? Menyusut. Ada berapa kata menyusut? Penyusutan. Nah, paling tidak ini sudah ada 2 ya. Berarti penyusutan, menyusut. B jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor B ya. Nomor 9. Teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam. Teks apa anak-anak? Masih ingat? Eksplanasi. Berikut ini adalah cara menemukan informasi pada teks kecuali. Ini berarti yang tidak ya. Membaca dengan seksama, betul. Menemukan kata kunci, betul. Menjawab pertanyaan dari teks, betul. Membaca bagian, kalau yang dibaca hanya bagian-bagian, maka ini kita sulit untuk menemukan informasi yang penting. Maka jawabannya, karena ini kecuali, berarti adalah D ya. Lanjut ke hal nomor 11. Pada peristiwa di samping terjadi perpindahan kalor secara ini orang yang sedang menjemur pakaian. Secara apa anak-anak? Dari matahari sampai ke bumi. Cara radiasi, betul ya. Kita ke nomor 12. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut, mudah sekali ya anak-anak, termometer. Ke nomor 13. Nah, ini ada tabel. Nah, kalau ada soal seperti ini kita harus mencermati tabel ini ya. Langsung kita ke pertanyaannya. Benda yang tidak rusak saat pemuaian dan penyusutan karena perubahan benda adalah, karena perubahan benda. Nah, ini sebenarnya soalnya terlalu bertele-tele ya. Benda yang tidak rusak saat pemuaian dan penyusutan, ini sudah merupakan perubahan benda, maka sebenarnya cukup seperti itu saja adalah gitu ya. Baik, 1 ban sepeda dipompa sampai keras, ini akan rusak enggak? Ya, yang tidak rusak yang ditanyakan ya. Air raksa pada wadah termometer karena diberi ruang muai maka tidak rusak, betul. Pemasangan pada rel kereta api, nah ini diberi celah, tidak rusak. Gelas kaca dituangi, ini akan rusak ya. Kemudian kabel listrik dipasang kendur juga tidak akan merusak, karena kalau ada penyusutan, ada kabel kendur tadi bisa menyusut dengan baik, tidak akan putus. Nah, ini juga salah. Ukuran bingkai jendela disesuaikan dengan ukuran kaca. Ini kalau pas ini nanti terjadi pemuaian, kaca akan pecah. Maka yang terjadi yang betul adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, 5B. Nomor 14. Berikut contoh peristiwa perpindahan kalor beserta cirinya yang tepat. Konveksi, benda terasa hangat karena sinar matahari, salah ya, ini radiasi. Nah, kemudian konduksi, tangan terasa panas saat kita megang gelas yang berisi air panas, betul, karena panas merambat ke gelas melalui gelas ya. Terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, ini adalah konveksi, berarti ini salah. Tutup panci akan terasa panas saat digunakan, ini konduksi, jika salah. Berarti yang betul adalah B. Kita ke nomor 15. Perhatikan benda-benda berikut. 1. Setrika, ban, pensil, wajan. Benda-benda di atas yang bersifat isolator, tidak menghantarkan panas atau tidak menghantarkan listrik. Kalau isolator listrik, kalau kita lihat ini adalah gabungan ya. Bisa isolator listrik, bisa isolator panas. Ini yang masuk isolator, nah ini konduktor listrik ya, ini konduktor panas. Berarti ini isolator dan ini juga isolator. Berarti jawabnya adalah 2 dan 3. Baik anak-anak,
Kita lanjutkan ke nomor 16. Berikut merupakan dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah yang negatif, menimbulkan kerusakan. Betul ya ini? Mempercepat bangunan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan taraf hidup. Berarti jawabannya adalah A. Lingkungan alam dan lingkungan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena antara lingkungan alam dan lingkungan sosial terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Betul nggak? Ya betul. Hubungan alam tidak memberikan, tidak memberikan salah, tidak berpengaruh salah. Yang D, mana ini? Tidak saling berhubungan juga salah. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 18. Perhatikan jenis kegiatan berikut ini. Soalnya kegiatan ekonomi yang dapat kita jumpai di dataran rendah adalah petani bisa. Kemudian pegawai bank bisa karena bank itu ada di mana-mana. Nelayan, nah kalau nelayan nggak bisa ya, karena nelayan ini adanya di daerah pesisir, daerah pantai. Berarti jawabannya yang ada tiganya salah. Ini ada tiganya, ini ada tiganya ini. Berarti jawabannya adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 19. Siti diajak ibunya pergi belanja ke pasar. Di pasar, Siti melihat banyak sekali aktivitas ekonomi yang terjadi. Aktivitas ekonomi yang terjadi di pasar merupakan bentuk interaksi antara pembeli dan penjual atau penjual dan pembeli. Ada nggak ini lagi? Penjual pasar dengan pedagang. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, pembeli dan penjual. Kita lanjutkan ke nomor 20. Keragaman yang ada di Indonesia hendaknya menjadi rintangan, modal, gangguan, kegagalan. Tentunya modal mudah ya, modal dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Nomor 21. Jenis tangga nada yang memakai 5 nada pokok dinamakan pentatonis. Masih hafal, ini mau matan pelajaran SBDP. Tangga nada slendro menggunakan tangga nada slendro. Ini tidak ada fa-nya. Berarti do, re, mi, sol, la. Berarti jawabannya ini ya, tidak ada fa-nya. Kemudian latihan pemanasan sebelum menyanyi bermanfaat untuk apa? Melatih pita suara. Jelas ya. Nomor 24. Pola lantai yang membentuk garis sudut ke kanan dan ke kiri namanya pola lantai diagonal. Tari daerah yang mengalami perubahan dengan cara diaransemen ulang dan dikembangkan menjadi tarian baru dinamakan tari kreasi. Betul ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini soal isian singkat. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah perlu saya tulis. Hak itu apa anak-anak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Setelah kita melaksanakan, kita berhak menuntut hak kita ya. Adit tidak mengikuti kerja bakti karena malas. Hal ini berarti Adit tidak menerapkan apa anak-anak? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Setiap warga negara, nomor 28 ya, wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Masih ingat anak-anak pasal berapa? 27 ayat 1. Ingat-ingat ya, nanti bisa dibuka kembali undang-undang dasarnya. Jika tidak melaksanakan kewajiban maka kita akan kehilangan, mudah sekali apa anak-anak? Hak. Bentuk pendek suatu bacaan yang berisi pokok-pokok pikiran yang dirangkai ya, menjadi sebuah paragraf yang padu disebut apa anak-anak? Masih ingat? Ringkasan. Baik, 31. Pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya dinamakan apa? Kesimpulan ya. Pendapat kesimpulan.
Baik, kita lanjutkan nomor 32. Cara mencatat informasi yang disajikan dalam bentuk bagan-bagan berisi kata kunci disebut apa? Sudah sering kita bahas, peta pikiran atau peta konsep, ya. Peta pikiran. Nomor 33, hal pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal penting dari suatu teks bacaan adalah membaca dengan seksama. Sudah sering kali muncul soal seperti ini ya, seksama. Seksama itu bisa berulang-ulang, ya. Energi panas dapat mengubah benda, salah satunya benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah apa, anak? Bertambahnya volume sebuah benda akibat dari terkena panas. Tidak perlu saya tulis ya, terlalu lama nanti. Nomor 35, saat merasa kedinginan burung akan mengembangkan bulu-bulunya. Hal ini bertujuan agar panas di dalam tubuhnya tetap atau tidak hilang, ya. Tidak hilang. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 36. Kita dapat merasakan panas pada bola lampu. Hal ini menunjukkan bahwa panas tersebut dipindahkan secara dari lampu ke kita, sama juga dari matahari ke bumi, radiasi. Kita lanjutkan ke nomor 37. Semakin dekat sumber energi panas kalor yang dapat diterangkan, maka semakin apa? Semakin panas. Kita lanjutkan ke nomor 38. Lingkungan alam dapat memengaruhi aktivitas manusia. Adapun masyarakat yang hidup di dataran tinggi, sebagian mata pencahariannya adalah banyak sekali, ya. Misalnya perkebunan atau petani. Perkebunan dulu. Kebunan itu macam-macam, ada teh, ada cengkeh, ya. Kemudian pariwisata, dalam bidang pariwisata sebagai apa? Sebagai guide bisa, sebagai pemandu wisata bisa, penjual souvenir bisa, ya. Kemudian ada lagi peternakan, macam-macam, banyak sekali ya. Kita nomor 39. Kabut asap akibat kebakaran di Rio terjadi pada bulan September 2019 merupakan contoh dampak pada bagi lingkungan, dampak negatif, maaf tulisannya. Nomor 40, guru yang sedang mengajar terjadi interaksi antara guru sebagai individu, kemudian siswa sebagai kelompok, individu dengan kelompok. Dalam sistem lelang, yang mendapatkan barang yaitu mereka yang menawarkan dengan harga. Kalau dalam sistem lelang itu yang mendapatkan barang itu tentunya yang menawarkan dengan harga tawar lebih tinggi, harga tertinggi. Nah, nomor 42, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak, yaitu 1 dan setengah, ya. Ini sudah sering, ya. Fungsi pola lantai untuk apa anak-anak? Untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Tidak saya tulis ya, untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Baik, nomor 44. Contoh alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dengan teknik kering, ini banyak sekali. Alatnya apa? Ada pensil warna, kemudian krayon, kemudian juga bisa spidol. Bahannya kertas. Nah, nomor 45, untuk menambah nilai keindahan pada buku merupakan fungsi dari apa anak-anak? Gambar sampul. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan untuk nanti pembahasan soal tema 7, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin ada juga kesalahan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.